Lo pernah nggak dengar orang bilang, aku nggak bisa hidup tanpamu? Tapi sekarang mereka update story bareng orang baru, dan lo mikir, kok lo masih hidup bro? Katanya tanpa aku kamu hampa, sekarang malah happy tiap malam ke kafe. Dulu bilang cinta setulus hati, sekarang tulusnya dibagi-bagi. Jika kamu tak bisa hidup tanpaku, kenapa sekarang kamu masih senyum lucu? Katanya aku nyawamu satu-satunya, tapi ternyata aku cuma sinyal sesaat aja. Chat terakhir kamu bilang sekarat, tapi sekarang feedsmu penuh tawa dan salad. Gue udah siap ngirim doa dan bunga, kamu check-in sama si duda. Gue tuh sampai ngira dia bakal drop out dari kehidupan, ternyata dia justru upgrade paket bahagia. Tanpa gue, bisa gitu ya? Jika kamu tak bisa hidup tanpaku, kok kamu belum mati juga ya lucu? Mungkin yang mati cuma pulsa kita, atau logika dalam cinta. Sekarang aku sadar dan legowo, ternyata aku bukan jodohmu bro. Aku bukan oksigenmu, ternyata cuma figuran di drama cinta. Jadi buat kamu yang dulu bilang, aku tak bisa hidup tanpamu, makasih ya, udah buktiin. Ternyata kamu kuat, lebih kuat dari dompet gue akhir bulan. Jika kamu tak bisa hidup tanpaku, mungkin kamu hanya lebay waktu itu. Sekarang ku tertawa sambil nyeruput kopi, karena nyatanya kamu belum mati. Jangan remehin inspirasi bro, kadang yang ngajari kita soal ketegaran. Bukan guru, bukan motivator, tapi dulu ketek. Dia tuh dihimpit setiap hari, tapi tetap eksis. Gak pernah menyerah walau selalu gelap. Hidup keras, jalanan sempit, dompet kosong, kadang nasi pun ngirit. Tapi gue lihat cermin pagi-pagi, ada bulu ketek tetap berdiri. Jangan putus asa kawan, lihatlah bulu ketek jadi panutan. Walau terhimpit, tak pernah hilang, tumbuh terus, penuh harapan. Dia gak minta pujian, gak pernah pamer pencapaian. Dia cuma bertahan dalam tekanan, dan tetap tumbuh di bawah tekanan. Coba pikir, dia dihimpit baju, digosok sabun, disemprot deodoran, kadang dipotong, ditukur, dibakar. Tapi seminggu kemudian, tumbuh lagi. Itu baru mental pejuang. Jangan putus asa bro, bulu ketek pun tahu cara bertahan hidup. Dia gelap, dia pengap, tapi tetap loyal, gak pernah minggat. Biar lo jatuh, lo dihimpit masalah, ingat bulu ketek tetap berusaha. Karena hidup bukan soal nyaman, tapi soal bertahan meski jadi korban. Lo boleh miskin, lo boleh gagal, tapi kalau bulu ketek aja bisa tumbuh di tempat yang sulit, masa lo enggak? Salam dari bawah lengan kiri. Jangan putus asa bro, belajar
Belajarlah dari ketek yang tak menyerah. Hidup ini absurd tapi luar biasa, asal lo punya bulu ketek jiwa. Dia nggak minta pujian, nggak pernah pamer pencapaian. Dia cuma bertahan dalam tekanan dan tetap tumbuh di bawah tekanan. Coba pikir, dia dihimpit baju, digosok sabun, disemprot deodoran. Kadang dipotong, dicukur, dibakar. Tapi seminggu kemudian tumbuh lagi. Itu baru mental pejuang. Jangan putus asa bro, bulu ketek pun tahu cara bertahan hidup. Dia gelap, dia pengap, tapi tetap lo yang gak pernah minggat. Biar lo jatuh, lo dihimpit masalah, ingat bulu ketek tetap berusaha. Karena hidup bukan soal nyaman, tapi soal bertahan meski jadi lorban. Lo boleh miskin, lo boleh gagal, tapi kalau bulu ketek aja bisa tumbuh di tempat yang sulit. Masa lo penjara. Gue punya rencana hebat. Staycation, baju baru, makan sushi, traktir gebetan. Tapi saldo bilang, gimana kalau tidur siang aja bro? Minggu ini mau healing ke pantai, saldo nyisa 2000 jadi nyantai. Rencana gue keren gaya sultan, realita datang, coba lihat rekening kawan. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan arah. Mau naik gunung jadinya rebahan, semua tergantung isi dompet bukan impian. Target di notes HP, tapi saldo malah bikin skip semuanya. Katanya mimpi jangan takut tinggi, tapi kaki gue kepleset di biaya admin banking. Gue pernah loh semangat bikin todo list finansial, tapi akhirnya beli kopi sachet dan tahu goreng. Karena realita bilang mimpi besar, perut kenyang dulu dong. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan arah. Mau jalan-jalan ke Tokyo sana, malah ngojek ke warung tetangga. Dompet diam, saldo mematung, rencana mewah tinggal di gantungan. Tapi tak apa, ku tetap nyanyi, karena hidup bukan soal isi, tapi isi hati. Jadi kalau hidup nggak sesuai rencana, cek saldo dulu, mungkin dia pengen kompromi. Kalau nggak bisa jadi sultan, ya minimal jadi raja ketawa sendiri. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan arah. Mau jadi legenda, tapi isi 0, ya udah bro, yang penting bahagia. Gue tuh suka ngeliat menu mahal. Steak wagyu, sushi grade A, lobster thermodynamic. Tapi nggak pernah gue beli, dan lo tahu apa rasanya.
murah. Murah banget karena cuma dilihat. Lihat foto di IG, makanan penuh gaya. Dari piring mahal sampai sendok berbicara. Tapi dompet gue malah diem aja. Katanya nikmatin aja lewat layar nak. Makanan semahal apapun takkan terasa mahal jika tidak dibeli. Gue liatin aja sambil senyum kecut, karena kenyang itu juga bisa dari niat yang bulat. Temen gue cekin makan all you can eat. Gue cek saldo cuma cukup beli mie. Katanya makan enak bikin hati bahagia. Gue bilang scroll TikTok juga bisa. Pernah gue ajak temen makan fancy. Dia tanya, lu bayar? Gue jawab, enggak, kita lihat menunya bareng aja. Makanan semahal apapun takkan terasa mahal jika tidak dibeli. Gue cuma moong lewat di etalase. Ngiler, iya, tapi gue tetep wise dan gak ngasep. Gue kenyang bukan karena makan, tapi karena kenyataan bahwa lapar juga bagian dari perjuangan. Dan menatap menu adalah bentuk pengharapan. Jadi inget bro, bukan semua yang enak itu harus dimakan. Kadang cukup diliatin aja, terus pura-pura gak lapar. Karena yang penting bukan apa yang kita makan, tapi seberapa kuat kita menahan. Makanan semahal apapun takkan terasa mahal jika tidak dibeli. Gue nikmatin nasi sama garam, tapi vibes-nya Chef Bintang 8. Kadang kerja, kapek, ya kan? Atasan gomel, kerja numpuk, gaji ngaret. Tapi pas gue mau resign, tiba-tiba ada suara halus di kepala bilang, ingatlah cicilan. Jam 7 pagi, berangkat kerja. Muka lecek, hati luka. Bos nyuruh ini, itu tanpa jeda. Tapi gue diem, karena motor belum lunas juga. Ingatlah cicilan, kawan. Saat hidup rasanya pengen ditinggal jalan. Langsung hidup. Temen racing, gue kepikiran. Tapi handphone masih dicicil bulanan. Laptop kredit, kasur nyicil. Pantes setiap bulan dompet gue nyempil. Gue pernah nulis surat resign, udah siap mental, tinggal kasih ke HRD. Tiba-tiba notif masuk, tagihan kredit Anda sudah jatuh tempo. Langsung gue lipat suratnya jadi kipas. Ingatlah cicilan bro, biar kerjaan pahit jangan baper lo. Karena tanpa kerja
cuma penagih, bukan bidadari. Kadang mimpi pengen jadi seniman, tapi kenyataan cicilan jalan terus, bang. Jadi terus berjuang walau ngeluh, kadang tagihan gak bisa disuruh tunggu. Hidup memang berat, tapi tenang. Selama cicilan masih ada, semangat bakal tetap menyala. Meskipun ya menyala karena panas hati. Ingatlah cicilan sobat, saat kerjaan bikin lupa ngangkat sajadah. Tahan dulu, jangan buru-buru, karena yang sabar bisa lunas duluan. Gue tuh kadang ngerasa hidup berat banget, terus kepikiran kalau masalah ini gue timbang dijual kiloan. Laku enggak ya? Ternyata kagak. Masalah lo enggak ada yang mau beli bro. Masalah gue numpuk kayak cucian, dari tagihan sampai mantan-mantengin. Gue coba timbang di warung sayur, kata abangnya ini nggak bisa dijadikan lauk kok. Seberat apapun masalahmu, jangan ditimbang bro, gak bakal laku juga. Mending ketawa walau pahit, daripada lo stres tapi tetap kredit. Pernah gue ke tukang rongsok, gue bilang, bang masalah gue berat nih, ambil deh. Bang rongsok jawab, wah kami cuma terima besi tua bukan hati luka. Seberat apapun masalahmu, jangan ditimbang bro, nggak bakal laku. Mending bikin happy aja bro. Gue bawa tawa ke tengah luka, karena nangis bikin boros air mata. Gue hadapin semua dengan gaya kaya raja yang naik motor pinjaman tetangga. Jadi, kalau lo punya masalah berat, ingat ya, itu bukan beras, bukan logam, bukan sapi kurban. Itu masalah gak bisa dijual, tapi bisa ditertawakan. Seberat apapun masalahmu, jangan ditimbang bro, bukan buat timbangan tapi buat ketegaran. Karena hidup bukan pasar, ini lebih ke wahana. Tawa ke tengah luka, karena nangis bikin boros air mata. Gue hadapin semua dengan gaya kayak raja yang naik motor pinjaman tetangga. Jadi kalau lo punya masalah berat, ingat aja, itu bukan beras, bukan logam, bukan sapi kurban. Itu masalah gak bisa dijual, tapi bisa ditertawakan. Seberat apa masalah